Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Mas Wahyudi atau lebih sering disapa Yudi pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Suket pada tahun 2011 yang lalu. Pendakian nekatnya ke gunung yang sama sekali belum dikenal ini demi sebuah pengakuan dari teman-temannya, dan akhirnya berakibat sangat fatal karena Yudi saat itu belum cukup berpengalaman ya dia memang bukan pendaki gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Suket terletak di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi ya, dan masuk rangkaian pegunungan Ijen. Nah, kalau teman-teman selama ini tahu, Gunung Raung adalah salah satu gunung yang bisa dibilang angker dan treknya susah. Gunung Suket ini sangat mirip dengan Gunung Raung karena memang letaknya juga sangat dekat ya. Bahkan bisa juga lewat salah satu jalur di Gunung Raung ini untuk menuju ke Gunung Suket. Gunung Suket ini cukup tinggi ya teman-teman, mencapai 2950 mdpl atau hampir 3000 mdpl, dan belum ada jalur resmi untuk menuju ke puncak yang sering disebut puncak tebing Suket. Saya bilang ini pendakian nekat karena info terakhir yang saya terima baru bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Unit Pecinta Alam Universitas Pajajaran atau PMPA Palawa Unpad merintis jalur pendakian sekaligus melakukan penelitian di Gunung Suket ini. Jadi baru benar-benar tahun kemarin ada yang merintis jalur pendakian atau membuka jalur gitu. Jadi Yudi ini kalau saya bilang saat itu mendaki dalam kondisi yang buta jalur, dan dia nggak cukup baik dalam hal navigasi dan lain-lain. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membawakan cerita-cerita pengalaman saudara-saudara kita, terutama dari dunia pendakian. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Wahyudi atau biasa disapa Yudi ini sehari-hari memang sudah terbiasa dengan hutan dan gunung ya. Bukan karena dia pendaki, tapi karena memang tempat tinggalnya ini di kaki gunung. Jadi Yudi ini seringkali keluar masuk hutan untuk sekedar mencari kayu bakar dan lain-lain gitu, atau cari-cari pakan ternak gitu. Bagi Yudi, hutan ini udah kayak rumah kedua gitu buat dia gitu. Jadi dia udah nggak asing lagi sama hutan sebenarnya. Keinginan Yudi untuk mendaki ke Gunung Suket ini berawal dari adu gengsi antar pemuda di kampungnya. Banyak sekali di antara teman sebaya Yudi ini yang sering juga keluar masuk hutan dengan tujuan seberapa jauh mereka bisa masuk ke hutan yang masih liar gitu, untuk sekedar mengukur keberanian mereka. Sementara bisa dibilang Yudi yang paling cupu lah, karena dia juga ke hutan paling cuma nyari kayu, cari pakan ternak, dan itu pun juga masih deket itu dari kampungnya, gak masuk yang terlalu jauh itu, yang akhirnya menjadikan Yudi ini seringkali diejek lah sama teman-teman sebayanya gitu. Singkat cerita, lama-lama Yudi ini jengkel karena terus diejek kayak gitu, sampai akhirnya dia berniat untuk mendaki ke Gunung Suket ini, karena dia mikir teman-temannya ini belum ada yang berani ke sana.
pasti dilarang oleh orang tua mereka, karena walau Gunung Suket ini bisa dibilang dekat dari kampung mereka dan bisa ditempuh lewat hutan di dekat situ, tapi saat itu menurut orang tua mereka belum ada jalur untuk ke sana, jadi sangat beresiko sekali. Di situ benar-benar masih hutan liar banget gitu. Yudi pun pelan-pelan merencanakan pendakiannya ini, dan akhirnya hari yang dia tentukan tiba. Pagi itu Yudi seperti biasa, dia bantu-bantu orang tuanya dulu untuk cari rumput pakan ternak dan juga cari-cari kayu bakar gitu untuk masak. Selesai dengan tugasnya, Yudi pun akhirnya berangkat, hanya berbekal parang, jerigen 5 liter yang berisi air putih, dan sebungkus nasi untuk bekalnya gitu. Yudi pada saat itu sudah yakin, dia sudah mempertimbangkan semuanya, dan dia juga gak takut gitu kelaparan kalau dia bakalan lama gitu, karena dia tahu banyak soal apa-apa yang bisa dimakan di hutan sama yang enggak gitu, andai dia memang harus benar-benar lama gitu. Yudi pun akhirnya berangkat saat itu kira-kira jam 11 siang. Dia mulai menyusuri jalan di kampungnya ini, yang kemudian akhirnya dia juga melewati perkebunan kopi milik warga sekitar gitu. Sejauh ini Yudi masih mantap lah dengan niatnya, dan dia terus jalan gitu. Cukup lama dia berjalan dan sampailah dia di perbatasan hutan dan perkebunan kopi. Nah, pada saat nyampe di perbatasan ini, saat itu Yudi sebenarnya sudah mulai ragu, karena ya walau dia sering keluar masuk hutan gitu, tapi hutan menuju ke puncak Suket ini sangat beda rasanya gitu menurut Yudi. Entah kenapa Yudi saat itu ngerasa hutan itu terkesan sangat menakutkan sampai dia agak kayak gentar gitu. Tapi karena dia ingat dengan ejekan teman-temannya ini, dia akhirnya memantapkan lagi niatnya dan mulai menebas tanaman-tanaman liar untuk membuka jalur lah. Yudi pun mulai masuk saat itu pelan-pelan sambil nebas-nebas tanaman gitu buat jalur ke dalam gitu. Dan ketika sudah mulai masuk, Yudi ini sudah mulai merasa ada yang aneh, karena ada perubahan suhu yang sangat drastis. Yudi saat itu merasakan di dalam hutan ini benar-benar dingin dan lembab banget gitu. Sangat beda dengan hutan-hutan yang selama ini dia kunjungi untuk cari kayu gitu. Pada saat itu karena memang belum ada jalur, Yudi cuma berusaha buat jalan untuk bisa terus naik aja gitu, rencananya dia gitu. Dan karena memang di situ masih hutan pinus ya, bukan hutan yang bener-bener heterogen, di situ masih hutan homogen, hutan pinus aja gitu. Dia nggak terlalu kesusahan, ya dia cuma harus menerobos rumput-rumput tinggi sambil menebas tanaman-tanaman rambat yang menghalangi dia gitu. Dia terus jalan saat itu pelan-pelan sambil terus buka jalur gitu, sampai akhirnya Yudi ini mentok karena di depannya ini ada tebing yang cukup tinggi dan sangat curam. Gak mungkin untuk dia lewati gitu atau dia panjat gitu. Mau gak mau ya dia harus cari jalan lain untuk memutari tebing itu, dan disitulah kejadian aneh mulai dia alami. Yudi pada saat itu memutuskan untuk ke arah kanan dan berharap bisa menemukan jalur lain yang bisa dia lewati untuk terus naik, dan dia segera buat jalur lah ke kanan gitu sambil terus menebas-nebas semak-semak gitu untuk memudahkan jalannya gitu. Dia nebas-nebas terus dia buka jalur pelan-pelan gitu. Ya sebenarnya Yudi ini mikirnya dia bisa aja gak usah nebas, dia langsung nerobos semak aja bisa, tapi dia takut nanti dia malah lupa jalan kembalinya lewat mana. Karena itu Yudi milih untuk
menebas tanaman biar dia bisa balik dengan mudah gitu loh, maksudnya gitu. Agak lama gitu dia terus buka jalur itu, pelan-pelan jalan gitu, sampai akhirnya di depan Yudi ini ada sebuah batu yang cukup besar ya, tapi masih bisa dia lewati gitu, jadi masih bisa dia panjat untuk cari jalur lagi gitu. Sementara di sisi kiri Yudi ini benar-benar masih tebing, masih nggak bisa dilewati gitu. Akhirnya dia mulai naik ke batu itu ya. Dia naik ke batu itu, dan kemudian pada saat dia mau turun lagi, Yudi ini kaget karena tiba-tiba Yudi ini mencium aroma kopi. Jadi kayak ada orang yang baru saja nyeduh kopi gitu, kayak ada orang yang baru saja buat kopi dan itu aromanya khas banget, kopi yang baru diseduh gitu. Yudi coba untuk melihat-lihat sekitar, kali aja ada orang lain dari kampung sebelah apa dari mana yang lagi cari rumput apa gitu. Tapi di situ bener-bener hutan dan agak gelap ya, karena di atas ini rimbun banget, sinar matahari ini agak susah buat masuk gitu. Yudi menoleh ke sana kemari gitu sambil kayak batin gitu, ini siapa yang lagi buat kopi, ini siapa gitu, masa orang kampung sebelah, tapi ngapain kok jauh banget sampai ke sini gitu. Akhirnya Yudi turun lagi dari batu yang baru saja dia naiki itu untuk buat jalur lagi kayak gitu. Yudi pun turun pelan-pelan gitu sambil terus-menerus menebas semak-semak sama tumbuhan rambat yang menghalangi gitu. Habis turun dari batu, dia jalan lagi sekitar 10 menitan, dia jalan lagi dari batu itu. Akhirnya Yudi menemukan jalan untuk naik lagi gitu. Kayaknya itu udah di balik tebingnya itu, mikirnya Yudi kayak gitu. Akhirnya Yudi saat itu memutuskan untuk jalan naik lagi, dia menebas ke arah atas lagi gitu. Ini benar-benar perbuatan yang sangat nekat ya, karena kayaknya apa yang dilakukan sama Yudi itu benar-benar nggak ada perhitungannya. Dia mikir yang penting naik terus pasti sampai puncak kayak gitu, padahal nggak gitu. Yudi akhirnya mulai buat jalan naik saat itu ya, dan baru beberapa meter dia buat jalan naik, Yudi ngerasa sudah ada yang manggil-manggil saat itu. Nak kayak gitu, kayak ada yang manggil gitu. Nah Yudi ini ya spontan menoleh ke belakang dia gitu. Dan pada saat Yudi ini menoleh ke belakangnya, tahu-tahu di belakangnya ini sudah ada sosok kakek-kakek yang berambut panjang gitu. Jadi ya kayak kakek-kakek biasa, seperti kakek-kakek yang ada di kampungnya, tapi rambutnya panjang gitu, hampir kayak menyentuh kaki gitu. Yudi kaget saat itu gitu loh, ini orang mana gitu, kok tiba-tiba ada di situ gitu. Akhirnya Yudi ini tanpa rasa curiga, dia tanya ke kakek-kakek itu, "Loh Mbah, ngapain di sini? Mbah dari mana gitu?" "Ya kamu yang ngapain di sini gitu, mau kemana kamu?" Akhirnya Yudi saat itu turun lagi mendekat ke arah kakek-kakek itu. Nah dia bilang gitu, "Saya mau ke puncak Mbah gitu." "Loh ke puncak nggak lewat sini, nggak bisa kamu lewat sini nak gitu. Udah sekarang kamu ikut Mbah, kita minum dulu sebentar, nanti Mbah tunjukin jalan naik," kayak gitu. Yudi ini dengan polosnya ngikut aja sama sosok kakek-kakek ini, dan akhirnya dia ngikutin kakek itu kayak nerobos ke semak-semak gitu. Dan gak lama ternyata ada semacam pondokan atau kayak rumah dari bambu gitu, sederhana gitu. Nah di depan rumah itu ada semacam meja kecil dan sudah ada 2 gelas kopi hitam. Anehnya Yudi kok gak ngerasa curiga sama sekali gitu sama kejadian yang kayak gitu. Dia cuma ngikut aja. Akhirnya dia ke pondokan itu dan kemudian ngobrol sama sosok kakek ini sambil minum kopi yang kayaknya udah sengaja disediain buat dia gitu. Kemudian kakek ini memperkenalkan diri. Dia mengaku ke Yudi saat itu dia bernama Mbah Jiwo ya.
Mbak Jiwo ini tanya lagi ke Yudi, lah kamu mau ngapain ke atas, mau cari apa gitu. Akhirnya Yudi ini karena dia nggak bisa bohong, dia juga nggak bisa mikirin alasan gimana gitu, Yudi bilang sejujurnya ke Mbah Jiwo ini kalau dia mau muncak ini biar dia nggak diajak lagi lah sama teman-temannya gitu. Mendengar cerita Yudi, Mbah Jiwo ini cuma senyum aja, yang kemudian dia akhirnya bilang ke Yudi, ya bisa aja kalau kamu emang beneran mau muncak ke sana gitu, ya tapi kamu juga harus kuat karena di sini banyak penghuninya gitu. Kalau emang kamu mau lanjut, kamu lewat situ aja, di sebelah kiri rumah Mbah gitu. Nah kamu lewat situ nanti kamu akan ketemu sendiri sama jalannya buat ke atas. Tapi ya ingat pesan Mbah, kalau mau naik aja, nggak usah aneh-aneh di sini gitu. Ya kalau bisa naik orang ya turun orang aja, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah ngambil apa-apa gitu, takutnya nanti penghuninya marah gitu. Yudi akhirnya saat itu mengiyakan apa yang dibilang sama Mbah Jiwo ini, yang kemudian nggak lama Yudi ini pamit ke Mbah Jiwo untuk melanjutkan perjalanannya gitu. Yang di situ anehnya Yudi juga nggak tanya sejak kapan Mbah Jiwo tinggal di situ, sejak kapan di tengah hutan situ ada pondokan gitu, karena Yudi ini benar-benar orang yang berada dekat sekali dengan area situ ya, kampungnya ini di bawahnya sedikit itu. Selesai berpamitan sama Mbah Jiwo, akhirnya dia melanjutkan perjalanan dan dia mengambil jalan sesuai dengan apa yang dibilang sama Mbah Jiwo lewat sebelah kiri pondokannya gitu. Dia jalan terus saat itu, dan ternyata jalan di situ lebih mudah gitu. Semak-semaknya ini nggak tinggi-tinggi banget, ya rendah aja sama mata kaki gitu, jadi Yudi nggak usah susah-susah buat lepasin semak-semak gitu. Yudi jalan terus saat itu, agak lama Yudi jalan ini sampai akhirnya Yudi ngerasa kayaknya ini hari udah siang karena dia udah mulai ngerasa lapar gitu. Yudi memutuskan untuk istirahat dan duduk di bawah sebuah pohon besar gitu, entah pohon apa gitu. Pokoknya dia duduk di bawah pohon, dia mulai makan bekal yang dia bawa tadi gitu kan. Di situ sebenarnya badan Yudi ini udah bilang kayaknya aku pengen pulang aja deh gitu. Tapi ya karena lagi-lagi Yudi ini ingat kalau dia diajak sama teman-temannya, akhirnya dia tetap mau naik saat itu. Nah, selesai makan Yudi lanjut lagi jalan. Jalan yang dilewati Yudi ini terkesan jalan yang kayak gampang gitu, kayak emang udah jalur gitu. Padahal dia tahu bener itu di dalam hutan, mana mungkin ada jalur yang sengaja dibuat gitu. Tapi Yudi saat itu benar-benar merasa dia melewati semacam jalan yang gampang gitu, kayak udah jelas gitu jalurnya di mana gitu di depan dia gitu. Sampai akhirnya Yudi ini sampai di semacam tanah yang luas banget, dan di situ banyak sekali bunga edelweiss ya. Jadi Yudi ini sampai di semacam padang luas yang kayak padang edelweiss itu, banyak banget edelweiss di situ. Pada saat itu Yudi mikir dia kayaknya harus ngambil salah satu bunga ini buat bukti ke teman-temannya untuk saat pulang nanti gitu. Nah salahnya Yudi, dia melupakan apa pesan dari Mbah Jiwo kalau dia gak boleh ngambil apa-apa. Yudi kemudian memetik beberapa edelweiss yang kemudian dia tali gitu. Nah, kemudian talinya dia sangkutkan di pinggangnya gitu untuk dia bawa pulang nanti. Nah, selesai memetik edelweiss, Yudi lanjut lagi naik. Baru sekitar beberapa meter Yudi ini jalan naik, tiba-tiba hujan. Jadi nggak ada mendung, nggak ada apa, tiba-tiba ini hujan deras banget ini. Sampai Yudi ini kebingungan, dia menoleh ke sana kemari buat nyari tempat teduh, sampai akhirnya dia melihat ada salah satu kayak ada serumpun bambu gitu. Nah dia berlari ke arah situ dan memutuskan untuk berteduh di bawah bambu itu karena kayaknya
tempatnya cukup kering gitu, bisa dibuat teduh gitu. Dia lari ke situ dan kemudian duduk di situ, tujuannya mau nunggu hujan reda, kemudian mau naik lagi gitu. Tapi ternyata nggak terasa malah Yudi ketiduran di situ ya. Mungkin karena dia capek apa gimana ya, Yudi ketiduran di situ. Nah, dalam tidurnya ini Yudi tiba-tiba mimpi gitu. Yudi didatangi sosok makhluk kayak bara api gitu, tapi apinya ini membentuk badan manusia gitu, tapi api semua gitu, cuma ada matanya aja dua merah gitu. Dan sosok itu pada saat makin dekat ke arah Yudi makin besar dan terlihat seperti mau menyerang Yudi. Akhirnya Yudi tiba-tiba terbangun. Yudi saat itu terbangun dalam kondisi badannya ini benar-benar gemeteran karena ketakutan gitu. Dia bangun gitu, dia kayak masih ingat-ingat sama mimpinya gitu, sampai akhirnya Yudi ini sadar kalau dia sudah ada di pinggir jurang. Yudi benar-benar shock saat itu karena dia tahu-tahu kok ada di situ gitu. Jadi di belakang Yudi ini tebing yang tinggi, nah di bawahnya ini jurang. Yudi ini ada di semacam kayak batu yang menjorok gitu, agak rata gitu, dan gak ada jalan di situ gitu. Pada saat itu akhirnya Yudi ini mulai menyadari kalau sejak awal memang sudah ada yang aneh dengan perjalanannya, mulai dari sosok Mbah Jiwo tadi sampai tadi tiba-tiba hujan, kemudian dia mimpi lagi gitu, dan sekarang dia sudah ada di pinggir jurang dan gak ada jalan gitu. Yudi kebingungan saat itu, dia mau naik tapi tebingnya ini kok tinggi banget, dia ke bawah nggak bisa karena benar-benar jurang. Yudi saat itu akhirnya kebingungan, aduh aku harus gimana ya, ini harus lewat mana gitu. Agak lama gitu Yudi ini mikir gitu, ini kok tiba-tiba ada di sini ya gitu. Sampai akhirnya saat itu hari ternyata sudah mulai sore karena Yudi melihat matahari sudah mulai tenggelam. Yudi mikir dia kayaknya mau nggak mau ya harus nginep dulu di situ. Akhirnya Yudi memutuskan untuk tidur aja dulu di situ. Dia mikirin jalan keluarnya besok aja lah gitu. Dia juga udah capek gitu. Malam itu dilewati Yudi dengan sangat berat ya, karena udaranya ini benar-benar dingin banget. Yudi ini sampai kayak menggigil gitu semalaman gak bisa tidur. Ditambah lagi sepanjang malam Yudi ini mendapat banyak sekali teror, dari mulai suara sampai sosok wanita yang seperti melayang di depan dia ke sana kemari gitu. Tapi anehnya mereka kayak nggak memperhatikan Yudi di situ, tapi tetap aja di situ Yudi ini ketakutan sepanjang malam gitu. Besok paginya saat matahari sudah mulai tampak gitu, hari sudah mulai terang, Yudi memutuskan untuk turun aja gitu. Dia merasa dia sudah gak sanggup lagi untuk lanjut naik ya. Yudi mulai mikir gitu, gimana ya caranya turun gitu, gimana gitu. Akhirnya Yudi ini melihat di kanan kirinya ini ada semacam akar-akar pohon yang kayak menjulur ke bawah gitu. Yudi akhirnya memutuskan untuk nekat menggunakan akar pohon ini untuk menahan badan dia buat turun pelan-pelan gitu, karena dia gak mau kalau dia harus nginep lagi di situ. Gak mungkin gitu, karena dia sudah gak punya bekal makanan, air minum juga sudah tinggal sedikit gitu kan. Akhirnya Yudi saat itu nekat memakai akar-akar pohon ini, dan setelah memastikan akar-akar pohon ini cukup kuat untuk menopang badannya, Yudi sebisa-bisanya turun dengan bergelantungan di akar itu gitu. Yudi turun saat itu pelan-pelan dengan perasaan yang sangat ketakutan karena takut jatuh kan, tapi gimana lagi, nggak ada jalan gitu. Dia turun terus pelan-pelan, tak berapa lama Yudi ini turun sampai akhirnya kurang lebih
10 meter di bawah Yudi ini ada semacam kayak sungai gitu yang mengalir. Yudi mikir kayaknya sungai ini cukup besar dan dalam. Jadi Yudi saat itu karena emang tangannya ini udah capek itu buat nahan badan dia gitu, dia memutuskan untuk terjun aja ke sungai itu. Tapi lagi-lagi Yudi takut di situ. Agak lama dia mikir itu terjun apa enggak ya, terjun apa enggak. Tapi tangannya ini makin lama makin sakit gitu. Akhirnya karena nggak punya pilihan lain, Yudi pun terjun saat itu ke sungai itu. Dan malangnya ternyata sungai itu dangkal. Jadi pada saat Yudi terjun ke bawah ini, kaki kirinya ini terluka, jadi berdarah-darah gitu, kena batu gitu. Yudi saat itu mengerang kesakitan di sungai itu, dan dia memutuskan untuk menyobek kaosnya untuk membungkus lukanya ini. Setelah membungkus lukanya di kaki ini, dia memutuskan untuk segera cari jalan turun aja gitu. Dia sudah gak mau lagi berada di area situ karena Yudi sudah benar-benar ketakutan. Yudi akhirnya jalan pelan-pelan gitu mencari jalan turun saat itu. Dan baru aja beberapa langkah dia jalan, Yudi ini ngerasa dia mencium ada bau busuk yang sangat pekat gitu. Sampai Yudi ini kayak mau muntah gitu, bener-bener bau busuk kayak bau bangkai gitu. Yudi menoleh ke sana kemari gitu mencari sumber bau itu dari mana. Dan saat itu Yudi baru tersadar bahwa ternyata di samping kiri Yudi ini ada sosok makhluk yang memanggil dia pelan-pelan gitu. Suaranya ini kayak lirih gitu, Yud gitu, lirih banget suaranya gitu. Nah saat Yudi menoleh ini, dia lebih kaget lagi karena ternyata di samping kirinya ada sesosok mayat yang tergantung, kayak ada orang yang gantung diri di situ. Tapi sosok mayat ini manggil-manggil Yudi padahal kondisinya sudah benar-benar hancur saat itu. Yudi melihat kayak gitu benar-benar ketakutan, jadi dia jalan gitu secepat yang dia bisa sambil nahan rasa sakit di kaki kirinya gitu, setengah berlari gitu. Itu jalan terus setengah berlari gitu sekuat-kuatnya dia. Dan singkat cerita, akhirnya dia sampai di perkebunan kopi. Yudi mengenali perkebunan kopi itu karena perkebunan ini masih milik salah satu warga di kampungnya gitu. Yudi mikir akhirnya dia bisa sampai di situ. Yudi pun akhirnya bisa pulang, dan saat sampai di rumah Yudi lagi-lagi kaget karena begitu dia sampai, ibu Yudi ini langsung lari meluk Yudi gitu sambil nangis dan bilang kalau Yudi sudah 7 hari nggak pulang. Yudi kaget saat itu karena dia ngerasa dia cuma menginap 1 malam, dan ternyata terornya belum berakhir sampai di situ ya. Pada saat Yudi sampai rumah ini, kemudian dia merawat lukanya di kaki kirinya ini, dan setelah itu dia istirahat karena kecapean ya. Dan pada saat istirahat ini Yudi lagi-lagi mimpi. Dia mimpi seperti tangan dan kakinya ini dirantai, dan di depan dia ini ada sosok hitam yang sangat besar sekali. Dan sosok hitam ini kemudian mencambuk Yudi berkali-kali sampai Yudi ini benar-benar kesakitan. Di situ Yudi teriak-teriak itu ampun kayak gitu terus sampai akhirnya dia tiba-tiba bangun. Dan ternyata mimpi yang dialami Yudi ini terus terjadi setiap malam, setiap dia tidur selama hampir 1 bulan. Yudi karena terus mendapat teror yang semacam itu, Yudi ini mulai agak kayak stres gitulah. Yudi jadi sering ngomong sendiri gitu, sering nangis-nangis sendiri, sering ketawa-ketawa sendiri, sampai badannya ini benar-benar kurus banget. Nah di situ keluarganya ini sebenarnya sudah mengusahakan gitu, mulai membawa Yudi ke dokter sampai ke orang pintar, tapi ternyata nggak ada efeknya sama sekali. Sampai suatu hari kakaknya Yudi ini menemukan ada bunga edelweiss di sudut kamar Yudi.
Di situ kakaknya ini tanya ke Yudi, itu kamu dapat dari mana bunga ini? Yudi akhirnya bilang kalau dia dapat dari gunung. Dia kemudian ceritakan semua yang dia alami di atas, dan disitulah baru kakaknya Yudi ini menyadari kalau Yudi sudah melakukan kesalahan di gunung. Akhirnya saat itu juga keluarga Yudi ini memutuskan untuk mengadakan selamatan untuk kesembuhan Yudi, dan sekaligus esok harinya kakaknya ini pergi ke area Gunung Suket untuk mengembalikan bunga Edelweiss itu. Singkat cerita, setelah kakaknya mengembalikan bunga itu, akhirnya Yudi bisa kembali sembuh dan dia sudah gak mimpi lagi gitu. Ya, semoga cerita kiriman dari Mas Wahyudi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, agar kita bisa lebih menghormati hal yang sudah dilarang gitu. Jadi kita nggak gampang langgar apa-apa gitu. Terima kasih buat Mas Wahyudi karena mengirimkan kisahnya, dan terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.